Judul hari ini judulnya adalah Life must go on, manis. Semangat! Nah, sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang belum lama ini ditinggal oleh ayahanda tercinta. Kita panggil langsung, ini dia, Angelina Sonda. Berduka ya. Silakan duduk. Aku ada artikel dulu, aku tanyakan. Coba silakan artikelnya. Alami serangan jantung, ayah Angelina Sonda meninggal. Oke, ini tepatnya pas kapan ya Kak? Ayah saya meninggal tanggal 30 Oktober, 30 Oktober hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Oke, tapi Papa sakit sebelumnya atau? Sebenarnya ternyata ketika saya lagi di dalam, ayah saya tuh sudah pernah kena serangan jantung. Pasang ring, Mbak? Enggak. Stroke ringan. Jadi kan banyak yang disembunyikan, mungkin nggak mau kali. Aku sedih. Dan aku khawatir kalau misalkan ayahku sakit. Iya. Nah, jadi riwayatnya itu di tahun 2014 pernah kena serangan jantung. Nah setelah itu pas aku bebas, kita check up lah gitu kan. Memang ayah saya ada hipertensi, gula, kolesterol gitu. Jadi ya aku memahami keadaan itu dan berusaha untuk biasa diet rendah kalori ya Dad gitu kan. Ini semua gitu. Nah, tapi ternyata emang pada hari Jumat itu attack pertamanya. Ketika attack pertama di rumah. Tapi aku tuh nggak sadar kalau itu tuh attack karena memang my dad itu cuma bilang, Angie kayaknya dia tuh kena sleeping paralysis deh. Apa itu? Jadi katanya sih nggak bisa berdiri. Jadi tahu ingin berdiri tapi badan nggak bisa digerakin lagi. Terus jalannya udah mulai satu-satu langkah gitu. Jadi aku bawalah ke rumah sakit gitu. Dibawa ke rumah sakit emang diminta oleh dokter dibawa pantauan karena emang gulanya tinggi dan hipertensi. Hari Sabtunya ayahku tetap ngotot, Ji saya mau ke rumah sakit. Nah udah sih Dad, udah mulai membaik kan, ayolah kita jalan-jalan daripada ke rumah sakit gitu. Terus aku bilang karena sopir aku Ikna hari Minggunya libur, aku bilang masa aja ngantar sendiri sih Dedi hari Minggu, biasa kan Dedi ke gereja. Nah hari Minggunya dia ternyata udah pesan ambulans kan. Terus aku bilang, Dedi nggak usah gitu, aku telepon saudara aku di Manado. Nah aku telepon Kak Ibu boleh datang nggak gitu, karena Dedi ini ngotot untuk pergi ke rumah sakit. Sementara aku kan handle Oma, sementara Oma kan demensia level sedang ya. Jadi kan aku harus memposisikan untuk bagi-bagi tugas karena pas papaku bilang aku mau ke rumah sakit, mamaku mutung. Kalau kamu mau di rumah sakit aku pulang Manado aja gitu. Jadi aku mencoba gitu menjadi untuk penengah ya. Nah ayah saya udah kemas-kemas paginya. Terus aku bilang kok jangan pakai ambulans lah. Kak Oi udah mau datang nih dari Manado nih. Tunggu jam 11 ya. Gitu. Ya udah tapi koper udah diberesin gitu kan. Terus akhirnya aku tiba, kita jalan. Aku bilang jemput Keanu dulu ya. Nah, jemput Keanu, aku ajak makan siang gitu kan. Nah terus dalam perjalanannya aku masih bilang, Dad gak usah ke rumah sakit sih, ayo kita ke hotel aja deh, nginep deh, aja ada rezeki kok gitu ya. Nah dalam perjalanan aku tidur sebentar, Dedi tuh ngobrol sama Oi itu lama gitu kan. Cuman tiba-tiba dia nanya, Ji kamu mau ulang tahun di mana? Gitu. Karena ini pertanyaan yang papiku tuh selalu nanya gitu kan. Mungkin kepengennya aku tuh pulang Manado terus ngerayain Natal kan. Kalau Natal tuh komplit lah ya kalau di Manado tuh. Dan anyhow juga aku memang belum pernah merayakan ulang tahun aku bersama ayahku selama aku di dalam kan. Maksudnya pasti cuma dateng gitu kan. Kalau misalnya aku bebas kan mungkin bisa tiup lilin dan sebagainya. Nah aku jawabnya cuman kayaknya kalau ke Manado susah deh Dad gitu. Nah setelah itu aku biasanya kan ayahku tuh ngejar gitu, tapi kali ini tuh enggak gitu. Nah tiba di rumah sakit, setelah dicek emang detak jantungnya tuh cepat gitu, tidak normal, terus ada gula gitu kan. Nah tapi he was so sweet gitu, passing his life up gitu kan. Nah ketika dinyatakan begitu, tiba-tiba dediku kena serangan jantung. Nah, pas lagi di itu dia cuman WA ke aku, aus Ji.
Kalau ya tenang dan ya ntar ambilin minum ya. Tapi itu went so fast gitu kan. Aku cuma lihat kuat net kan ada Angie di sini gitu kan. Itu precisely like Mas Aji gitu. Hanya kalau Mas Aji kan cuma bilang udah hal dia manggil nama aku dan semuanya, maksudnya ayahku dan Mas Aji juga meninggal di tanganku gitu kan. Jadi sakratul mautnya gitu. Nah, ketika itu ya aku belum bisa mengatakan kepada mamiku gitu. Karena aku juga ngedrop karena in a while aku ngingat kejadian aku sama Mas Aji gitu kan, dengan semua alat-alat itu ya aku sesungguhnya nggak pernah mau lihat gitu, dan aku selalu berharap dalam hidup aku tuh nggak lihat lagi alat picu jantung itu kan, pacu jantung. Nah, tapi ya akhirnya aku ngadepin gitu dan aku lihat ayahku udah meninggal gitu. Sejam kemudiannya aku harus mengatakan kepada ibuku, dan itu adalah satu tantangan lagi karena kan my mom dia punya dimensi berpikir sendiri gitu. Jadi aku harus pelan-pelan gitu kan. Nanti setelah dikasih tahu dia bilang enggak mau saya bangunin. Nah, jadi pas dia ngeliat ya aku, dia coba untuk bangunin kan. Nah, dicarilah gitu dokternya. Ya tapi itulah ayahku kan adalah orang yang bener-bener gak mau nyusahin aku kali. Dan kita mungkin bisa kenal Papi saat Papi hadir ke Brownies beberapa waktu lalu. Betul. Dan pada waktu itu Papi masih bisa bercanda. He's like really happy about you and really proud about you. Ya. Nah, ini saking cintanya ya Kak Angie ini sama Papi, ini sampai membantu proses pemakaman Papi terakhir ya. Coba kita lihat dulu tayangannya ini. Oke. Dan Kak Angie ini sampai sengaja pakai baju favoritnya Papi. Iya. Jadi ayahku itu kan selalu tanya, lately dia selalu bilang, Ji kamu mau hidup sendiri terus. Terus aku kan selalu bilang, anak Dede kan kuat gitu. Angie bisa kok benerin dapur, Angie bisa pegang obeng, pegang skru, pegang palu, Angie bisa manjat gitu kan. Karena Dede ngajarin aku untuk kuat gitu. Nah, aku bisa cari duit sendiri deh, Dede gak usah khawatir. Pokoknya hidup aku tuh hanya buat Dede, Mami, dan Kianu gitu kan. Nah, jadi setiap kali kalau dia lihat aku udah pegang my toolbox gitu kan, terus aku ngechat kan rumah aku sendiri gitu kan, aku selalu nunjukin bahwa Dad, Angie bisa kok sendiri, jadi nggak usah khawatir. Kalau aku udah di belakang dapur, aku masak, aku tahu capek mungkin pulang kerja kan, syuting segala macam, udah Angie pesan aja, enggak, pokoknya aku mau serving my mom and my dad gitu kan, karena 10 tahun aku diurus gitu kan, dan bukan hanya ngurusin aku kan, ngurusin Kianu gitu. Jadi aku selalu ngelihat bahwa ayah ibuku tuh setia mendampingin aku. Tapi ketika ayahku berpulang, aku tuh ngerasa sebenarnya aku kuat karena ayahku. Ketika ayahku nggak ada, aku justru sangat lemah. Tuh, aku bisa kuat karena ayahku yang selalu menopang aku. Tuh, jadi ketika aku kehilangan Mas Aji, aku kehilangan pasangan hidupku. Tapi ketika aku kehilangan ayahku, aku nyaris kehilangan semua hidupku. Karena di saat aku lagi susah, di saat aku lagi dihina orang, ayahku yang terus membanggakan aku. Dan aku yakin bahwa Daddy tuh bertahan. Mungkin di saat dia lagi sakit, dia tetap bertahan untuk ngelihat aku untuk bebas. Dan bahkan kemarin saat memang Papi sudah nggak ada, ini banyak sekali yang mendoakan dan banyak sekali yang merasa kehilangan Papi ya. Iya, karena Daddy itu tuh orangnya pengennya cheer up ya. gitu. Jadi dia selalu misalkan aku lagi gak enak hati gitu kan, dia pasti bercanda. Terus kan bacaan bukunya kan banyak banget gitu. Jadi dia selalu kasih referensi ke aku. Nah, ketika Daddy gak ada kan, how can I live gitu kan. Karena setiap hari itu kan aku selalu di feeding. Aku sakit aja dia khawatirnya luar biasa gitu. Karena memang ketika aku bebas, aku cuma bilang, Dad, yang penting kita sehat ya gitu. Angie minta yang penting kita sehat gitu. Nah, dan dia, aku tahu sedih gitu ketika dia lihat aku berhijab gitu. Aku tahu dia pasti kecewa sekali. Jadi ketika aku menggunakan baju aku tuh, dan kalau di rumah kan aku nggak pakai hijab ya, it's only with my dad gitu. Dia tuh suka bilang, ya Allah, Angie kamu cantik sekali loh begini loh. Gitu.
gitu. Oh ternyata anaknya Dedi tuh lehernya masih jenjang ya, rambutnya masih bagus ya gitu. Dan aku tahu ketika dia mengucapkan itu sebenarnya dia kepengen gitu mungkin dalam hatinya gitu untuk melihat itu. Dan satu saat dia pernah video aku nggak pakai hijab, terus kan mungkin beredar kali ya di dunia maya begitu kan, dan dia datang ke aku, dia minta maaf gitu. Dia bilang, Eji, Dedi bener-bener nggak tahu loh kalau misalkan kamu tuh udah pakai hijab dan nggak boleh ditampilin. Aku bilang, it's okay gitu. Dia merespek agama aku tuh luar biasa, dan aku nggak pernah. Dan akhirnya papi sangat mendukung. Ya, jadi yang menjadi keinginan pertanyaan papi kemarin ini, yang rasa papi sebenarnya nggak tahu kalau sebenarnya memang ada batasan yang tidak boleh setelah memutuskan untuk menutup, ya ada batasan yang tidak boleh lagi memperlihatkan ya rambut dan yang lain gitu ya. Tapi Dedi sempat ngomong, Angie, Dedi tuh udah bisa terima. Tapi kadang-kadang kalau misalkan Dedi tuh ditanya sama temen-temennya atau keluarga besarnya gitu, Angie tolong maklumin Dedi ya gitu. He is until now he is the best man lah. Ya. Dan di mana mendiang ayahanda atau papi dari Kak Angie ini juga sempat mampir ke Brownies beberapa waktu lalu. Coba kita lihat tayangannya ini. Aku cari di mana sih? Thank you, once more. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Kasih itu, apalagi terhadap musuh pun kita kasih. Apalagi anak kita yang sangat kami sayangi ya. Aku selalu dikirimin Cuma kamu buku. jangan nangis lagi. Oh iya, nggak mau dong, nangis nggak lagi. boleh. Makanya iya nih. Selama 10 tahun, aku dampingi Guardian dari luar. Pesannya 3 hal. Tetap kognitif powernya harus tetap sehat. Pemikiran-pemikiran itu, karena the most important days of all days is today. Is the way you make decision now. Ya. Dan mungkin kami yang pernah mewawancarai papi ya gitu, ini sangat positif banget ya. Bagaimana masukan-masukannya juga memberikan energi yang positif sekali gitu. Bahkan ya satu yang buat saya tadi itu ya udah jangan nangis lagi. Tetap nggak mau anaknya menangis. Padahal walaupun itu menangisnya bahagia, kayaknya sudah terlalu banyak air mata yang dikeluarkan oleh anaknya. Dia hanya bisa apa yang dia bisa lakukan untuk memulihkan nama baik lagi. Dia lakukan semuanya. Yang aku lihat dari perjuangan papi sih ya. Ayahku, ketika aku kena kasus, he is my shoulder to cry on gitu. Karena banyak hal yang nggak bisa aku cerita gitu kan. Dan banyak misteri dalam kasus aku yang aku hanya bisa cerita ke my dad gitu. Dan aku janji ke ayahku sebenarnya aku nggak bakal nangis lagi, tapi ketika ayahku meninggal it's painful gitu, karena aku kehilangan gak cuma ayah yang selalu aku gandeng, yang selalu aku peluk, yang selalu aku surfing, tapi aku kehilangan teman cerita, teman ngobrol. Kalau aku sih lihat Mbak Inji kan memang sosok yang sangat ekspresif. Tapi menurut aku dengan Mbak Inji nangis itu benar-benar stress release buat Mbak sih. Jadi bikin lega juga sebenarnya. Iya sih, Kianu aja yang nggak suka kalau aku nangis kan. Sama kayak Dedi sih, you've been crying mami too long gitu. Aku tahu ayahku tuh pengen lihat aku bahagia gitu, dan I promise him gitu bahwa aku akan membahagiakan mereka dulu. Aku bilang because myself it will come later deh, tenang aja, yang penting Dedi itu bahagia. Makanya aku kalau di rumah kadang-kadang suka jadi kayak mis-misan, pakai baju yang dulu
Dedi suka aku pakai gitu kan, terus di Jadi dia itu blow-blow. emang suka banget tuh waktu dulu Mbak ikut Iya kan, pageant. iya terus kalau lihat cewek cantik kan seneng gitu ya. Aku tuh lihat Mbak Ayu kan, Ayu Ting Ting kan udah cantik ya. Jadi my dad itu adores beauty gitu. Jadi kalau aku di rumah tuh aku suka ngeblow rambut, terus dandan Ji ya kan. Terus ya foto pun gitu. Jadi he's treating me like a little princess all the time gitu. Oke. Dan momen-momen apa sih yang biasanya kadang-kadang suka bikin Kak Enji ini sampai sekarang ya masih nggak bisa ngelupain momen-momen itu bersama papi? It's always kalau anak perempuan tuh pasti ingat ketika pertama kali ayahnya ngajarin naik sepeda. Ketika pertama kali ayahku yang ngajarin aku nyetir mobil. Tuh. Terus ayahku yang ngajarin aku untuk pidato. Terus ayahku yang ngajarin aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau aku ikut beauty pageant gitu kan. Aku gak bisa lupa ketika ayahku juga pertama kali nganterin aku untuk masuk ke rumah tahanan gitu. And then I can still remember ayahku cuma bilang, Ji kuat ya. That's why ketika ayahku detik-detik terakhir Dedi tuh mau pass away, aku juga cuma itu aku katakan, Dad, you said I have to be strong. I want you also to be strong gitu. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain gitu kan. And then I let him go. I let him go karena aku yakin Mas Aji sama kakakku juga udah menunggu my dad gitu. And I said to my dad waktu aku di depan makamnya, aku bilang, you are now happy with Mas Aji and my brother Frank gitu. I'm your little girl. I can do this, Dad. I can take care of mommy. I will take care of her. Like you take care of her. Karena ayah aku tuh ayah yang sangat setia, ya Allah. Pagi-pagi disiapin vitaminnya buat my mom. Ntar kalau misalkan mama mulai agak rewel, itu dia yang menangin gitu loh. Selalu ada hal kecil yang dilakukan oleh papi untuk bikin surprise dan bikin seneng lingkungannya ya. Selalu. Gitu. Kak, tapi gini, masih ada nggak keinginan dari papi yang belum terwujud sampai sekarang? Kalau keinginan pasti dia Pergi ke suatu tempat kah atau makan sesuatu? dia pengen ngerayain ulang tahun bersama aku gitu. He wants to blow the candle with me gitu kan. Makanya dia ngotot banget, Iji ke Manado ya, Iji ke Manado gitu ya. Because that scene gak pernah kita. Menji ulang tahunnya kapan sih? 28 Desember. Jadi Capricorn gitu ya. Capricorn. Dia tahun ini pulang ke Manado, pasti papa datang di kawinan di ulang tahun Mbak Enji. Just make him happy. Ada akan pulang ke Manado? Rencananya sih aku di sini gitu kan sebenarnya, cuman until now really udah gak bisa mikir. Kadang-kadang aku kan numpang di rumah my mom and dad gitu kan. Jadi aku tahu gimana pertama kali kalau misalkan aku baru bebas kan, aku surfing, aku nggak tahu ini kopi di mana, teh di mana gitu kan. Tiba-tiba my dad iya di sini ya. Terus aku bilang, leave it out Daddy ya, aku yang bikin semuanya. Pokoknya mulai sekarang you just sit down and relax gitu. I'm going to do everything gitu kan. Jadi kalau sekarang aku pulang ke Manado, it's really sebenarnya painful ya. Tapi aku udah janji I can do that and then I will do that gitu, karena I have to keep up. Masih ada Keanu dan Mami. Kenji, yang pasti semangat terus ya, karena Insya Allah. semakin Kenji semangat dan terus kuat, aku yakin pasti papi tersenyum di surga dengan bahagia ya. Dan rasa sedih, air mata, sepi itu jangankan Kenji ya. Saya yang udah bertahun-tahun aja tetap merasakan itu dan selalu ada gitu. Tapi kita yang masih bertahan sekarang ini ya harus semangat ya, dan kita bisa wujudkan apa yang menjadi keinginannya beliau yang belum terwujud, dan kita juga harus menjadi orang tua yang baik buat anak kita saat ini, sehingga anak kita bisa seperti kayak kita ini, mengingat orang tuanya dulu dan memori-memori yang indah pastinya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis.